Talk Show. Talk Show. Talk Show. CSR Unima Talk Show. Wujud kontribusi sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat bersama KPU Kota Magelang untuk pemilih cerdas dan pemimpin berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM musik terbaikmu. Hai kerabat Unima, ini adalah CSR Unima FM Talk Show. Wujud kontribusi Unima FM untuk turut mewujudkan ekonomi, sosial, serta pembangunan masyarakat ya. Nah, dan satu kehormatan sekali, Unima FM bisa bekerjasama dengan KPU Kota Magelang. Kali ini temanya adalah suara rakyat sebagai sarana eksekusi dalam kontestasi demokrasi. Nah, di studio sudah hadir narasumber kita dari KPU Kota Magelang. Yang pertama adalah Dr. Andes Basmar PAMM selaku Ketua KPU Kota Magelang. Selamat pagi Pak Basmar. Selamat pagi Mas Ferdi, selamat pagi kerabat Unima FM. Selamat berjumpa dengan KPU Kota Magelang. Yes, ini adalah kali pertama Ferdi ketemu Pak Basmar ya Pak ya? Iya. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Mas Ferdi. Oke, terima kasih Pak Basmar. Dan di samping Pak Basmar juga ada ini Bapak Ignatius Bambang Eskom, anggota KPU Kota Magelang, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Ferdi, selamat pagi kerabat Unima. Selamat berjumpa untuk pertama kali dengan KPU Kota Magelang. Yes, sehat Pak? Sehat. Luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Basmar dan juga Pak Bambang sudah di studio Unima FM ini. Kerabat Unima juga bisa berpartisipasi dalam talk show ini melalui WhatsApp di 0811 2533 876 karena nanti bakal ada 3 paket giveaway dari KPU Kota Magelang pastinya ya. Jangan lupa juga buat gabung di live Instagram Unima FM @876 Unima FM dan bisa juga via streaming ya di www.876unimafm.com sekarang juga. Baik, Pak Basmar dan juga Pak Bambang, apakah strategi yang dilakukan KPU Kota Magelang dalam upaya buat mewujudkan pemilih yang cerdas memilih sehingga terpilih pemimpin yang berkualitas? Silakan Pak. Iya, jadi kan terkait dengan kita memilih pemimpin, ini kan juga harus benar-benar cerdas, harus benar-benar cermat. Makanya untuk kita mendapatkan pemimpin yang baik, tentunya masyarakatnya juga harus tahu kriteria-kriteria pemimpin yang baik itu. Betul. Nah, yang kita lakukan agar masyarakat ini tahu haknya dia itu untuk memilih, haknya untuk dia itu menentukan nasib. Ini makanya KPU Kota Magelang ini kan melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Intinya ketika masyarakat diajak untuk menjadi pemilih yang memang benar-benar pemilih, yang tahu kenapa dia harus memilih, yang tahu bahwa ketika memilih itu dia itu akan menentukan nasibnya ke depan. Betul. Nah, itu pasti akan terjalin komunikasi yang baik di masyarakat itu untuk bersama-sama menentukan agar dalam memilih itu harus memilih pemimpin dengan cara yang baik dan hasilnya pun pasti akan terpilih pemimpin yang baik. Itulah strategi kami. Nah, pendidikan pemilih yang kami lakukan kan bermacam-macam ya. Bisa langsung ke sosialisasi ke masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat sampai di tingkat RT atau RW, dengan sekolahan, dengan komunitas-komunitas untuk bersama-sama kita membuat masyarakat ini paham tentang kenapa harus memilih. Intinya itu Mas. Jadi mungkin sampai Pak akhir ya Pak ya? Iya. Silakan Pak Bambang. Kami juga mempunyai 2 strategi sebetulnya. Yang pertama adalah ofensif dan defensif. Di sini menyerang dan bertahan. Nah, dalam strategi kita defensif, kita mempertahankan apa yang bisa kita bentuk. Kerjasama dengan stakeholder, dikatakan oleh Pak Basmar bahwa kita memiliki kerjasama dengan sekolahan, dengan komunitas, itu yang kita pertahankan. Kemudian untuk ofensif kita, bagaimana kita untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kita sehingga kita mempunyai kerjasama dengan stakeholder yang baru. Jadi kita kerjasama di situ, kita berusaha menyerang istilahnya ya, kita bagaimana kita secara masif menyebarkan secara luas kegiatan-kegiatan KPU, kemudian tahapan-tahapan apa yang sedang berlangsung itu yang strategi kita yang ada 2, itu ofensif dan defensif. Itu yang ofensif itu kan mengembangkan cara
marketing kita. Yes. Ya, itu Di di situ. antaranya kan kita juga bekerja sama salah satunya dengan Unima ini. Nah, itu Betul. salah satunya Ya, betul. Oke, jadi dengan hal itu bisa ini ya, nanti bisa terpilihlah pemimpin yang berkualitas Iya. dari SDM-SDM juga yang lain ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Basmar dan juga Pak Bambang. Bagaimana sih langkah dan kiat KPU Kota Magelang sendiri ya dalam melaksanakan pemilu mendatang agar tidak sekedar formalitas saja nih Pak ya dalam prosedur demokrasi, tapi lebih dari itu mempunyai makna untuk perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Di mana nih masih banyaknya banget ya masyarakat yang apatis dan pesimis sekali dalam mencari pemimpin dan wakil rakyatnya. Seperti apakah peran KPU juga ini Pak? Ya, ini kan tantangan ya, tantangan bagi KPU ini untuk kita bisa melakukan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada KPU, Iya. kan di situ. Nah, tugas KPU kan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Sementara untuk pemilu dan pemilihan, ini kan tujuannya adanya pemilu dan pemilihan ini kan tujuannya adalah untuk memperbaiki nasib seluruh anak bangsa. Iya. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Terkait dengan pemilu dan pemilihan ini adalah roh dari pemilu dan pemilihan itu siapa? Kan pemilih. Nah, ketika pemilihnya ini mempunyai roh yang baik tentang tujuan dari pemilu untuk memajukan bangsa, ini akhirnya kan kita sampaikan bahwa kita harus selalu berpegangan pada tujuan Undang-Undang Dasar ini, bahwa pemilu ini tujuannya untuk menentukan nasib ke depan lebih baik lagi. Makanya dalam setiap kesempatan sosialisasi bahwa pemilu yang baik itu akan terjalin apabila pemilihnya baik. Dan pemilihnya baik ini kan tidak hanya datang dengan tiba-tiba saja. Yes, benar. Nah, yang disampaikan oleh KPU ini memberikan informasi sejelas-jelasnya bahwa setiap warga negara ini dia mempunyai hak yang sama untuk menentukan nasib bangsa ini, untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin bangsa ini. Kalau memang dalam dalam memilih ini mungkin dirasa ada kesalahan atau kekeliruan, ini kan bisa dievaluasi sampai dengan pemilu berikutnya. Misalnya kan begini, pemilu ini kan dilakukan secara reguler 5 tahun sekali. Yes. Nah, selama 5 tahun ini kita harus mengevaluasi kinerja dari pemimpin yang kita pilih ini. Nah, kalau ternyata kinerjanya baik, ya mungkin bisa kita beri penghargaan. Caranya dengan memilih kembali. Tapi kalau misalnya dilihat kinerjanya ini mengecewakan dari masyarakat pemilih, ya diberi sanksi. Sanksinya apa? Ya jangan dipilih. Nah, ini yang harus disampaikan kepada masyarakat ini, bahwa yang berhak menentukan baik atau tidaknya itu kita sendiri kok. Kalau kita salah milih ya akan salah, tapi kita punya ruang untuk mengevaluasi, untuk memberi penghargaan ataupun untuk memberikan sanksi kepada pemimpin-pemimpin yang kita pilih itu. Nah, kalau ini sudah ada di frame berpikir kita semua, pasti setiap pemilihan ini akan ada perbaikan-perbaikan ke depannya, karena masyarakat sudah mampu mengevaluasi. Intinya seperti itu, Mas. Jadi masyarakat juga harus pintar ya untuk Iya, mengevaluasi pemimpinnya Pak ya, dari oleh untuk rakyat juga pastinya ya. Oke. Kalau untuk ini Pak, untuk mahasiswa sendiri kan kebetulan juga kebanyakan mahasiswa juga ya yang mendengarkan ini. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan sebagai mahasiswa dalam memantau pemilu agar berjalan sebagaimana mestinya, Pak? Sebagai kaum muda ya di sini, bahwa kaum mahasiswa itu sebagai kaum muda, bahwa dalam kegiatan kepemilian kan ada tahapan-tahapan ya. Nah, disitulah kita dipantau tahapan-tahapan apakah sudah sesuai belum dengan undang-undang ya. Karena kan kita juga ada peraturan yang namanya PKPU, lah itu silakan dipantau. Memang kalau misalnya ada hal-hal yang kurang pas, bisa kita ditegur atau kita mungkin mendapat masukan ya, bahwa ini kurang pas, ini bisa kita dalam proses tahapannya nanti kan bisa kita perbaiki dalam kita perkembangannya nanti. Nah, dari situ nanti teman-teman mahasiswa ini bisa kerjasama dengan KPU Kota Magelang dalam hal
pemantauan. Kan ada kalau di pilkada kan ada pemantauan pemilu ya Pak Ketua ya. Iya. Ya, ada kan di situ ada ikut memantau sejauh mana proses-proses yang dilakukan oleh KPU itu apakah sudah sesuai belum dengan regulasi yang ada. Jadi jangan sampai nanti dalam prosesnya ada hal-hal yang tidak dikendaki berlangsung sehingga nanti mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri, Mas Ferdi. Mungkin saya tambahkan Boleh, ya Mas Pak. Ferdi. Mas Ini Ferdi, kan monggo. ini kita bicara di peran mahasiswa ya. Iya. Nah, mahasiswa ini kan peran dari mahasiswa ini kan kita tahu untuk mahasiswa ini kan jiwanya ini masih selalu dinamis. Ya. Yes. Pingin secara idealis, Iya. mahasiswa itu harus idealis, harus punya cita-cita untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Nah, ini juga yang harus kita tanamkan. Ketika melihat dalam proses kontestasi demokrasi ini, ya kalau ingin kontestasi demokrasinya baik, gunakan jiwa dinamis mahasiswa ini untuk mengontrol, untuk mengevaluasi dan juga untuk memberikan masukan. Kalau perlu juga memberikan sanksi, baik itu kepada penyelenggara maupun peserta pemilu. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan bisa menjadi pemantau, bisa juga mahasiswa kan menjadi masuk ke jajaran penyelenggara kan nggak ada larangan. Iya. Nah, Iya. jadi jiwa revolusioner mahasiswa ini yang harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membuat pemilu ini lebih baik. Kalau memang penyelenggaranya salah, ya diberi masukan atau diberi sanksi. Ini yang benar seperti ini, penyelenggara tidak benar seperti ini, peserta pemilu yang tidak benar, ya diberi sanksi. Ya kamu kalau seperti ini nggak akan kami pilih, kan seperti itu. Atau mungkin gini kan juga bisa menjadi bagian dari KPU sebagai relawan demokrasi. Ada Pak itu di KPU, Pak? Kita dalam ada, dia Oke, bisa oke, masuk oke. sebagai bagian dari KPU untuk membantu menyampaikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat apa-apa yang menjadi kegiatan-kegiatan di KPU itu sendiri. Jadi itu salah satunya kerjasama dengan mahasiswa, jadi pemantau bisa, menjadi relawan demokrasi bisa, memberi masukan, memberi tanggapan, atau memberi sanksi, itu yang memang itu kita harapkan. Jadi untuk perkembangan KPU sendiri biar lebih baik dalam hal penyelenggaraan gitu Mas Ferdi. Nah kan Mas Ferdi ingatannya dari zaman dahulu ini semua perubahan pergerakan itu pasti Mahasiswa yang ya, Iya. menggeraknya mahasiswa Dari ya. awal. Iya kan itu. Mahasiswa, Kritis makanya- sekali mahasiswa Pak ya. Iya, Oke. betul. mumpung masih jadi mahasiswa gunakan Kesempatan kesempatan ini untuk mengkritisi semuanya. Iya. Toh ada perubahan istilahnya kan pengawal moral ini kan di mahasiswa kan. Iya. Ketika ada pemimpin yang nggak baik ya mahasiswa pasti akan bergerak. Begitu juga ketika pemilunya nggak baik ya gerakkan saja ini mahasiswa. Nah, seperti itu yang kami harapkan ada masukan-masukan dari Ada teman-teman kontribusi- mahasiswa kontribusi itu. dari Nah, mahasiswa, iya, kita iya. bisa kerjasama. Saya yakin nanti ketika banyak masukan dari teman-teman mahasiswa ini dengan jiwa Dinamisnya. reaksionernya ini pasti kita bisa segera mengevaluasi apabila ada kesalahan-kesalahan. Gitu Mas Ferdi. Jadi mahasiswa juga bisa ikut berperan aktif juga ya Pak ya dalam hal Harus ini ya. ya, Iya. harus Nggak cuma mager di rumah doang ya. Nah, itu yang kita harapkan itu. Oke, kalau begitu untuk berkaitan dengan pemilu ini kan bisa dibilang tidak terlepas dengan adanya yang namanya money politik ya Iya. Pak ya, pemilu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih upaya menanamkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi kegiatan pesta demokrasi, terutama dalam menanamkan kesadaran bahayanya money politik ini Pak? Karena udah nggak tabu lagi nih, money politik mesti ada gitu. Ya. Sebetulnya kan itu memang sudah rahasia umum ya Mas Ferdi, tapi kami tetap dari KPU berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat bahwa bahaya money politik adalah nantinya kita akan memilih seorang pemimpin itu bukan dari rekam jejaknya, Nah, betul. dari jenis jual beli suara. Itu yang 25, 50. ya, itu yang, Ada ya. itu yang harus kita tanamkan bahwa kalau ingin memilih pemilih yang baik adalah kita rekam jejaknya. Kita bisa memberi tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa ada ganjaran ataupun penghargaan maupun sanksi lah. Itu kan dari situ bisa kita lihat dari selama beliaunya itu memimpin bagaimana, bukan karena pada saat pemilihan manipiro. Nah, itu yang harus kita Biasanya ditantang gitu ya Pak Iya. ya. Money piro kayak Iya, kasih. Kan munculnya
money politik ini kan karena pola pikir yang pragmatis dari masyarakat dan juga dari calon-calon pemimpin maupun calon-calon wakil ini, kontestan pemilunya. Ketika nggak ada jalinan komunikasi yang baik, yang terjadi adalah hubungan pragmatis. Seperti misalnya, ketika antara peserta pemilu dengan si pemilih ini nggak nyambung karena nggak pernah berkomunikasi, akhirnya kan pemilih sendiri bingung loh. Terus aku harus milih siapa? Sementara si peserta pemilu ini dia juga kurang pede. Aku nggak pernah masuk ke situ, aku mau ngomong apa? Takut kalau aku nanti masuk di situ nggak diterima. Cara yang paling praktis apa? Wes ngene wae. Kowe butuh piro tak kei. Tapi kowe milih aku. Nah, ini kan transaksional yang sangat buruk karena akan menghancurkan moral-moral idealisme untuk memilih pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Nah, tentunya yang harus kita sampaikan untuk mengantisipasi money politik itu ya, mari bersama-sama kita misalnya mendekati pemilih. Ada komunikasi intensif, misalnya tidak hanya menjelang pemilu, tapi kan peserta pemilu ini kan punya waktu 5 tahun untuk mendekati. Nah, kenapa waktu itu tidak dipakai? Digunakan. Nah, pemilih juga punya ruang ketika dia punya misalnya punya calon yang benar-benar kualitasnya dia tahu baik, ya didorong untuk menjadi pemimpin. Syaratnya kan harus melalui partai politik. Ya, kita dorong. Kamu udah taruh di sini, nanti kita dukung. Itu mungkin bisa meminimalisir politik transaksional. Ketika ada antara pemilih dengan calon yang dipilih ini ada hubungan yang baik, politik transaksional yang namanya money politik ini saya yakin akan bisa diminimalisir. Jadi ada kedekatan dengan ini ya, pemilih dan juga si calon ini ya Pak ya. Nah iya, kalau nggak ada kedekatan ya politik transaksional itu yang terjadi. Merajalela tuh. Oke. Nah, masih berbicara seputar money politik nih Pak Baspra juga Pak Bambang ya. Ada nggak sih regulasi yang tegas gitu bagi para penerima money politik atau bagi pemilih pemimpin atau wakil rakyat yang pada saat ini ya hampir tidak bisa lepas dalam kegiatan pesta demokrasi? Ada aturan itu ya Pak? Sebenarnya di dalam undang-undang pun ada untuk pemilih itu di dalam pilkada itu ya. Misalnya penerima itu kan juga diberi sanksi apabila memang terbukti. Sementara untuk yang memberikan ini ada sanksi pidananya juga. Apabila terbukti ada sanksi pidana, dan apabila yang memberikan ini adalah calon, ini misalnya nanti dalam proses pembuktiannya oleh Bawaslu ya kan, ada Badan Pengawas Pemilu yang tugasnya ini nanti dia terbukti melakukan politik uang, membeli suara, menjanji-janjikan dan itu. Ketika terbukti, ini saat dia sudah dilantik atau ditetapkan pun bisa untuk dibatalkan keterpilihannya. Sanksinya kan juga sebenarnya kan berat juga kan. Dibatalkan keterpilihannya. Tapi kan juga harus melalui proses pembuktian dan sebagainya. Begitu Mas Ferdi. Dari kalau untuk punishment-nya sendiri Pak, untuk yang bisa diberikan kepada pemimpin yang kita pilih dalam pemilih gitu kan. Ketika pemimpin tersebut gitu tidak menjalankan amanahnya sesuai dengan janji-janji politiknya kan dulu pas awal-awal janji ini janji itu A B C gitu kan. Nah, sehingga dengan keadaan yang demikian akan berdampak pada berkurangnya partisipasi rakyat, masyarakat juga pada pemilihan di periode berikutnya. Gimana itu Pak? Bentuk punishment-nya? Bentuk punishment-nya itu ya saya sampaikan ketika melihat pemimpin yang kita pilih, pimpinan yang kita pilih ini tidak amanah, ya besok kita nggak usah pilih, kita cari pemimpin lain, kita dekati pemimpin lain yang mau mewujudkan aspirasi dari kita. Toh pas saya yakin pasti ada. Tapi kalau hanya pasif saja nunggu itu ya sama saja ketika tidak menggunakan hak pilihnya. Ini kan di kita yang dipakai itu secara legal itu kan berapapun partisipasinya, tapi suara terbanyak itu yang
yang pemenangnya ya. Pemenangnya. pemenangnya. Nah, cara untuk misalnya memberi sanksi kepada pemimpin yang tidak amanah, ya bersama-sama nggak perlu dipilih. Kan Simple ya sebenarnya Pak ya. Iya. iya. Sebetulnya Cuman frame cara berpikir kita ini yang harus bersama-sama kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang menentukan baik buruknya itu kita sendiri. Betul. Ya. Jadi sadar bahwa saya itu punya hak, punya kekuatan untuk menentukan kamu jadi enggak loh. Kan seperti itu kan harus ada di benak pikiran setiap pemilih yang ada di Indonesia. Betul. Saya yakin akan baik. Betul sekali. Pak Bambang mau Ya. menambahkan? Ya, sebetulnya kalau itu memang dimanfaatkan betul oleh masyarakat pemilih, kita akan mempunyai pemilih yang berkualitas sebetulnya. Jadi kita lihat bahwa karena kan kedaulatan kan penuh di tangan rakyat. Betul. Iya kan? Seperti kalau ketahui bahwa mempunyai hak untuk memilih itu kan ada di tangan rakyat sehingga mempunyai kekuatan untuk tidak memilih maupun memilih sesuai dengan kinerja dari pemimpin yang sudah menjabat sebelumnya. Jadi kan dari situ kita bisa melakukan namanya reward and punishment. Nah, Yes. itu kita rasakan dari situ kita dalam saat kapan sih? Ya saat pemilihan itu tadi kita bisa menggunakan kekuatan rakyat, kekuatan kita sendiri untuk memilih itu yang kita pilih itu yang bukan kita pilih kan seperti itu sebetulnya. Kan Kekuatan. saya tambahkan ya, Mas Boleh, Ferdi. boleh. Iya, Monggo, Pak Mas Bambang. Ferdi kan sebenarnya kan di ajaran agama pun kan suatu kaum itu tidak akan berubah nasibnya ketika dia tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Iya. Nah, kalau mau merubah nasibnya ya harus percaya diri dong. Betul. bahwa- Ya. Iya, kan seperti itu. Kalau hanya diem saja ya nanti sampai kapanpun akan seperti ini. Tapi kalau kita punya keinginan untuk merubah nasib, ini kemarin nggak amanah ya, coba kita akan milih cari pemimpin yang Amanah, ini ya, Amanah. nggak amanah Betul. lagi ya Pak ya. Iya. Oke. sanksinya kamu kemarin nggak amanah nggak akan saya pilih. Seperti itu. Betul. Oke. Tapi kalau kita pasif saja, misalnya nanti wis meneng-meneng kok aku bingung. Yang lama datang yang nggak amanah itu tapi wis tak kayak duit wae. Nah, di situ muncul namanya money politik. Betul. Nah, kan seperti itu Mas. Tergiur lah warga. Iya betul. Nah, Oke. bukan melihat dari pemimpinnya tapi melihat dari berapa uangnya diberikan. Iya, kan Tuhan nggak akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu nggak mau berubah. Iya, Ya. Setuju sama Pak Iya, Bambang betul. dan juga Pak Basmar ya. Iya. Oke, Kira terima. Habis ini kita bakal tanya lagi seputar gimana sih caranya masyarakat dapat memperoleh edukasi seputar peran mereka dalam kegiatan pemilihan ya. Habis ini bersama Pak Bambang dan juga Pak Basmar lagi dari KPU Kota Magelang. Jangan lupa juga buat gabung di 0811 2533 876 karena ada 3 paket giveaway dari KPU Kota Magelang. Ditunggu aja Gawat Terima ya. Kita balik lagi after track yang satu ini. Masih disiarkan langsung dari kawasan Kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Kriwat Terima, selamat datang lagi di program CSR Unima Talk Show bersama KPU Kota Magelang. Dan pastinya, aku ingetin lagi buat Kriwat Terima untuk gabung di 0811 2533 876 karena ada giveaway dari KPU Kota Magelang. Ini ada apa namanya, Mbak Rinta? Pouch. Ini ya, pouch untuk masker juga. Terus ada juga ini yang namanya MUP dari KPU dan nanti ada paket data dari KPU Kota Magelang. Waduh, kira-kira siapa yang beruntung? Ditunggu aja Grow Terima ya. Ferdi mau Pak. Oke, Pak Basmar dan juga Pak Bambang. Ferdi mau tanya lagi seputar gimana atau di mana gitu kan masyarakat tuh dapat memperoleh edukasi seputar peran mereka tuh dalam kegiatan pemilihan. Karena nggak semua masyarakat ya Pak ya, istilahnya melek intelektual, sedangkan masyarakat termasuk dalam bagian dari pemilu itu sendiri. Gimana Pak? Sebetulnya kalau kita lihat bahwa peran masyarakat itu sangat luas ya. Tidak hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai pemantau tadi. Kan juga merupakan peran masyarakat. Iya. Kemudian juga sebagai pekerja media, awak media itu juga peran masyarakat kan, mereka juga dari masyarakat juga kan. Nah di sini bisa memberitakan berita-berita tentang tahapan-tahapan, nah, kemudian bisa juga menjadi anggota partai politik juga peran masyarakat juga di situ. Nah dia tidak terbatas dalam
konteks bahwa peran masyarakat adalah cuma datang ke TPS saja sebetulnya. Nah, di situ sebenarnya kan peran masyarakat sangat luas sekali ya. Tidak hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai pemantau bisa, sebagai anggota partai politik juga bisa, sebagai media juga bisa. Nah, di sini yang kita harapkan bahwa peran masyarakat itu lebih luas di dalam setiap tahapan yang akan KPU lalui. Jadi di ini dan untuk pendidikan sendiri bahwa kita juga mempunyai program-program pendidikan pemilih kepada masyarakat secara langsung. Jadi kita datang ke tatap muka, kemudian datang ke bersama dengan RT RW, karena ada juga di RT RW kan ada kegiatan temu warga ya. Nah, kita bisa masuk ke sana, kita memberi pendidikan pemilih kepada masyarakat bahwa peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, terutama pada saat kita ketahui bahwa kita kan awal dari DPT adalah kan adanya coklit ya. Nah, itu juga peran penting juga dibutuhkan di situ karena apa? Karena dengan pemberian data yang benar itu kan nanti bisa kita konvert sebagai data pemilih tetap. Kalau misalnya kita datangi rumahnya aja nggak pernah ada, kita udah pindah tempat nggak melaporkan, itu kan membuat data pemilih itu tidak valid ya, karena kan ada beberapa elemen data yang tidak komplit. Nah, disitulah sebetulnya kami juga memberikan peran aktif masyarakat di dalam setiap kegiatan pemilu, itu Mas Ferdi. Mungkin untuk meningkatkan peran penting masyarakat ya. Untuk meningkatkan peran penting masyarakat ini kan kita juga harus sering berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, di KPU sendiri ini kan ada program pokok KPU ya untuk rumah pintar pemilu ini, yang tujuannya ini sebenarnya kan nanti KPU kalau diharapkan menjadi pusat informasi tentang kepemiluan lah. Kalau di Kota Magelang ya KPU Kota Magelang. Nah, di rumah pintar pemilu ini kan ada edukasi tentang bagaimana masyarakat itu nanti menjadi pemilih yang baik, apakah dalam berpartisipasi dalam pemilu itu yang bersangkutan seperti Pak Bambang itu nanti mau menjadi pemantau ataupun mau menjadi penyelenggara ataupun mau menjadi peserta. Di situ kan akan kita sampaikan sebenarnya masyarakat ini sangat penting perannya ketika bisa memahami bahwa yang menentukan memiliki kedaulatan itu adalah masyarakat itu sendiri. Jadi pendidikan sosialisasi kepemiluan itu yang kami lakukan arahnya ke situ, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa yang masyarakat itu adalah pemilik dari kedaulatan di negara kita. Betul. Sehingga ketika masyarakat tahu bahwa dia pemilik kedaulatan, saya yakin dia menjadi subjek. Saya yakin akan berperan, dan ketika masyarakat sudah bergerak, sudah berperan, maka perubahan-perubahan menuju kemakmuran itu ya tinggal nunggu saatnya saja. Jadi seperti itu Mas Ferdi. Jadi masyarakat harus ikut ini ya Pak ya, memberikan sumbangannya ya, sudah artian kita harus tetap jadi pemilih yang cerdas, bijak juga pastinya ya Pak ya. Tapi kan itu juga harus didorong. Jadi tidak hanya KPU saja seharusnya. KPU, kemudian stakeholder yang lain, semua elemen-elemen yang ada di wilayah kita ini ya bersama-sama harus membangkitkan peran dari masyarakat itu agar masyarakat mau bangkit untuk memperbaiki nasib kita semua, kan seperti itu. Jangan kan cuma terima aja. iya, Terima pasrah. Iya. Oke. yang tugas besar kita kan ada di situ kan. Betul sekali. KPU memberikan yang terbaik untuk Lewat Udima pastinya ya. Oke, Pak, setiap pemilu kan pasti ada konflik ya. Iya. Bener kan? Oke. Nah, gimana cara mengelola konflik kepentingan dalam masyarakat secara damai? Gimana Pak caranya, Pak? Kan begini, pemilu itu kan sebenarnya kan proses untuk mempersatukan aspirasi. Betul. Nah, kan begitu. Jadi ada beberapa kelompok yang berbeda aspirasi. Ketika dalam pemilu ini, kelompok-kelompok ini ya harus bersaing untuk mendapatkan kepercayaan kan di situ. Nah, yang kita
bagaimana untuk mengelola konflik itu, konflik saya sampaikan bahwa tujuan pemilu itu adalah awalnya adalah untuk meredam konflik fisik maksudnya. Betul, Jadi betul. konflik fisik itu jangan sampai terjadi dalam pemilu. Tapi kalau masalah konflik pemikiran, konflik ide itu yang harus dilakukan. Kan seperti itu. Demokrasi itu kan awalnya dulu dari sejarah demokrasi itu kan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu kan ada konflik sosial dulu. Nah, seiring peradaban yang semakin berkembang, kalau konflik sosial ini kerugian dari manusia juga banyak, harta juga banyak, makanya agar dalam menentukan arah masa depan bersama-sama itu kita nggak usah konflik sosial, tapi kita konflik pemikiran saja, adu ide saja. Nah, adu ide itu kan aslinya kan ada di dalam lembaga-lembaga politik itu. Nah, untuk meredam konflik, ya kita sampaikan bahwa sebenarnya tujuannya itu semuanya sama, adalah untuk memakmurkan kita bersama, hanya mungkin cara masing-masing berbeda. Betul. Nah, kepada masyarakat, ketika dalam menentukan pilihan, ya jangan melihat personnya, tapi melihat ide-idenya. Itu yang harus kita sampaikan. Demokrasi itu adalah perang ide, bukan perang fisik. Yes. Ketika kita perang fisik, ya kita kembali ke zaman dulu, sebelum zaman Pak itu ya. Iya, zaman sebelum muncul demokrasi. Betul Kalau sekali. demokrasi tujuannya perang ide kok. Ketika perang ide, ya biarkan yang di atas itu saling berargumen dengan cita-cita mereka, masyarakat mendukung yang sesuai dengan keinginan masyarakat mana itu yang dipilih. Jangan karena beda ide terus antem-anteman yang nggak ada Gontok-gontok gunanya. istilahnya ya. Itu untuk menyadarkan kan harus, memang saya sampaikan pendidikan pemilih itu sangat penting untuk mencegah konflik itu ada, konflik fisik Betul maksud sekali. kami. Kadang Gitu. ini ya Pak ya, kadang masyarakat sering terbawa arus. Ya. Iya nggak Iya. sih Pak? Kalau ketika udah apa sih yang mau dipilih itu calonnya itu wah udah saklek banget, terus terpancing sedikit langsung wah emosi meledak. Itu kan ada tipe pemilih ya. Jadi kalau di dalam teori demokrasi itu kan pemilih ada yang namanya pemilih voters dan pemilih supporter. Oh, voters and supporters. Voters and nah, voters ini adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara rasional. Jadi dia menimbang-nimbang ketika mau menggunakan hak pilihnya, ya dilihat yang menguntungkan secara umum itu mana. Tapi kalau pemilih supporter, nah ini namanya supporter kan pemilih yang ikut-ikutan Ya, betul saja. sekali. Ketika ada bilang A, dia nggak berpikir apa, ya biasanya kan fanatismenya kan seperti itu. Iya. Ya wis melu, yang penting hura-huranya. Nah ini yang harus kita rubah. Bagaimana cara kita merubah dari pemilih supporter menjadi pemilih yang voters. Nah ini tugas kita bersama. Betul. Ya. Jangan dibiarkan pemilih itu nanti menjadi supporter semua. Wah nanti bisa kacau dong Pak. Oke, terima kasih Pak Basmar ya. Tadi Pak Bambang sempat ini ya Pak ya menyebutkan seputar coklit. Nah, Ya. gimana sih Pak bentuk peran aktif masyarakat untuk mengatasi kesulitan pada saat coklit Nah, ini? Tadi sampaikan di awal bahwa peran masyarakat sangat penting ya dibutuhkan dalam saat kan bahwa kan kalau itu kan kita datang door to door seperti sensus ya. Nah, kadang kita ke rumah itu petugas PPDP itu datang maka berkunjung tuh dikirain mau nagih utang kali ya. Nggak bisa. Pada parno, Pak, Kita ya. nggak terima sumbangan lah. Padahal kita kan sudah bawa atribut segala macam ya itu. Mohon untuk masyarakat kedepannya bahwa dilihat bahwa memang sangat penting lah untuk peran masyarakat dalam memberikan data, memberikan lagi masukan bahwa untuk data pemilih itu harus komplit kan dia pindah pemilih, ada yang pindah keluar, ada pindah masuk, yang sudah mempunyai hak pilih itu juga harus disampaikan pada saat petugas itu datang. Nah, itu sangat membantu sekali sehingga kami dalam menyusun daftar itu tidak salah. Nah, itu yang
yang sangat dipentingkan adalah peran di situ lah sangat peran masyarakat dalam menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan data-data pribadi. Itu yang sangat diperlukan karena memang tidak mudah ya kita menyusun daftar pemilih itu. Nah, itu kan kalau kita ada lihat beberapa orang itu nggak penting lah itu apa. Orang itu sangat penting sekali memilih kita. Itu. Gimana, Pak? Mungkin kan tampilan dari si Petugas petugas pemutaran data pemilih ini yang harus dirubah, harus banyak senyum. Iya. Biasanya gimana, Pak? Jangan-jangan pemilih takut itu karena datang sudah serem gitu kan. Ini kan harus dirubah image-nya ya. Kalau datang ya harus tersenyum, harus ketawa-ketawa. Nah, jangan datang sudah merengut karena sudah capek. Kan jangan sampai seperti itu ya, Pak. Iya betul. Jadi makanya itu kan memang ya memang dari dua sisi ya, dari dua sisi juga harus kita perhatikan juga. Nah, itu mungkin kan untuk mengakuratkan data pemilih nanti kan semua cara itu kita pakai lah. Iya, betul. Tidak hanya sekedar datang untuk meminta data, tapi kalau bisa nanti ya kita buat datang itu untuk kita nambah saudara kan gitu. Bukan malah jadi parno ya, Pak ya. Wah, ini apain datang-datang sini mau nagih utang. Minta sumbangan. Kalau datang ke sini bawa oleh-oleh gitu. Boleh deh. Nah, itu memang kita butuhkan sekali ya peran masyarakat dalam hal pemberian data secara akurat biar nanti kami dalam menyusun juga kita tidak membuat banyak kesalahan, sebetulnya kan di situ yang kita butuhkan peran penting masyarakat di situ. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Oke. Pak, kalau pemilu kan biasanya ada slogan ya, luber jurdil gitu. Nah, tetapi kenapa sering kali masih terjadi black campaigns di seluruh penjuru Indonesia? Apakah dalam hal ini tidak ada kerjasama antara KPU dan juga Bawaslu, Pak, untuk menindak masalah ini? Ya. Kalau dalam masalah kampanye memang kita sudah punya beberapa aturan bahwa berkaitan dengan materi kampanye tidak boleh mengandung sara, tidak boleh menjadikan pasangan lain. Itu memang kerjasama dengan Bawaslu. Kita memang ada setiap kampanye itu kan peserta pemilu itu harus mengirimkan jadwal untuk kampanye. Jadi kita bisa memantau. Jadi berapa yang diundang, kemudian di mana tempatnya. Kita pun ikut datang ke sana memantau ya. Itu untuk menghindari hal-hal seperti yang disampaikan Mas Ferry itu black campaign itu. Berarti kan kita juga harus kita antisipasi. Makanya kita disitulah kita peran kita dan bersama dengan Bawaslu dalam hal untuk mengantisipasi kampanye-kampanye yang istilahnya mendiskreditkan ke pasangan lain. Di situ kita yang akan kita kan kuatkan. Regulasinya kan ada ya, Mas Ferdi. Jadi kan dalam regulasi black campaign itu kan termasuk dilarang karena black campaign ini kan sudah ke karakter assassination ya, pembunuhan karakter. Itu yang dilarang. Tapi kalau negatif campaign itu boleh. Negatif campaign itu sebenarnya adalah menyampaikan fakta tentang kontestan pemilu. Ini kan sebenarnya itu kan boleh kalau negatif campaign. Meskipun sebenarnya sebaiknya kalau dalam kontestasi ini juga masing-masing peserta kontestan itu juga harus siap dengan keadaan yang sebenarnya akan dilucuti oleh masyarakat. Iya kan? Betul. Ketika kita mau menjadi pejabat politik, pejabat publik, ya kita harus siap. Semua kepribadian kita itu akan disorot oleh masyarakat. Nah, yang nggak fair ketika saling bersaing ini adalah menjatuhkan hal-hal yang nggak etis kan. Misalnya saja yang jatuh dengan ya saya sampaikan pembunuhan karakter karena nggak ada buktinya. Nah, itu yang harus dilarang. Penanganannya sebenarnya ada ketika terbukti menjelek-jelekkan dan sebagainya, itu ada sanksinya. Nah, regulasinya sudah mengatur itu sebenarnya. Penanganannya ada di Bawaslu memang. Kalau KPU kan secara administratif ya, ketika misalnya ada rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi yang harus dijatuhkan kepada peserta pemilu, pasti KPU akan melakukan. Tetapi kalau dari kami ini, kalau yang selalu kita sampaikan, kalau dalam kampanye itu ya yang kita jual visi misi program dan ide-ide kita. Jangan
menjual, menjatuhkan, membunuh seseorang karena dengan karakter seperti itu. Toh kalau karakter bagus atau baik itu masyarakat sudah bisa menilai kan. Iya. Nah, ketika mengada-adakan kayak dengan berita hoak dan sebagainya itu, kalau memang terbukti siapa yang menyebarkan berita hoak itu ada sanksi itu di peraturannya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Habis ini kita bakal share pertanyaan sudah masuk Pak, ada banyak banget yang masukin, nanti bisa dipilih aja Pak ya. Berkaitan dengan tema kita kali ini adalah suara rakyat sebagai sarana eksekusi dalam kontestasi demokrasi, nanti bakal dijawab sama Pak Bambang dan juga Pak Basmar di talk show bersama KPU Kota Magelang. Sudah masuk di 0811 2533 876. Terima kasih buat Andra di Salam. Pemuda-pemudi biasanya menjadi sasaran empuk money politik ketika pemilu Pak ya. Bagaimana cara membangun benteng yang kokoh pada diri sendiri agar tidak mudah tergiur terhadap godaan money politik? Ya gimana Pak? Ya, jadi kan memang untuk tidak tergiur dengan godaan money politik, ini kan kita juga harus tahu ketika kita memilih, ini berarti kita menentukan nasib ke depan. Ada berapa tahun kan, berarti kalau di Indonesia kan 5 tahun. Betul. Nah, kalau kita memilih itu juga harus sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita, kalau kita ingin ada perubahan yang lebih baik, ya kita harus memilih calon-calon dengan visi misi program yang lebih baik. Nah, kita ya, ketika ada money politik, ketika ada tawaran untuk diberikan upah, kan istilahnya kalau saya sampaikan upah untuk memilih, berarti kan kita sama saja dengan kita menjual diri kita. Betul. Nah, seseorang itu akan dihargai ketika orang itu punya harga diri, punya rasa idealisme yang tinggi. Nah, kalau untuk pemuda-pemudi ya idealisme untuk teman-teman pemuda-pemudi ini juga harus dijaga, jangan mau dibeli. Kalau memang mau memilih seseorang itu jangan karena diberi iming-iming atau diberi uang, tapi memilih karena jenengan yakin bahwa yang kita pilih itu akan membawa perbaikan untuk kita. Betul. Nah, jangan mau disuap. Karena kan kita dibeli itu sama dengan kita disuap. Dan pangkal dari korupsi itu adalah dari money politik ini. Yes. Masuk akal juga Pak ya. Iya, betul. kalau mereka membeli kita, pasti dia akan mencari kompensasi lebih dengan kewenangan yang dimilikinya. Nah, kita memilih bukan karena orang itu membeli kita, tapi karena orang itu kita yakin akan membawa perbaikan pada kita. Jadi ya kepada teman-teman pemuda, ini ya harus pemuda-pemudi ya. Betul. Ini ya harus punya idealisme. Kalau saya seperti itu. Idealisme harus dijunjung tinggi ya Pak ya. Dijunjung tinggi. Kalau saya seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ada Renata di Blabak, Renata bilang, bila menemukan ada yang melakukan black campaign harus lapor kemana dan bukti-bukti apa saja yang harus dilengkapi untuk melapor? Kalau melapor ya kalau memang seperti itu lah diwenangnya di Bawaslu. Ke Bawaslu banyak. Iya, ke Bawaslu. Nanti dengan bukti-bukti kuat, ada mungkin bukti rekaman, ada foto, ada saksi, itu kan juga komplit harusnya. Nanti ke Bawaslu. Di Bawaslu kan akan merekom kepada KPU berkaitan dengan kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan prosedur. Lah itu nanti kami yang akan menjadi tadi kami ke Pak Basma tadi Bapak itu kata ada di administrasi, panggilan administrasi. Nanti kita akan lanjut dari rekom dari Bawaslu. Tapi yang pastilah melapornya adalah ke Bawaslu. Itu Mas Ferdi. Oke, terima kasih Pak Bambang ya. Ada juga ini, terima kasih buat yang sudah gabung juga. Ini berkaitan dengan tidak sesuai dengan alamat di EKTP. Ada Risti di Cacaban ya. Domisili saya tidak sesuai dengan alamat di EKTP. Apakah tetap bisa nyoblos? Caranya gimana ya kalau bisa Pak? Ya, bisa. Jadi kan misalnya domisilinya KTP-nya misalnya Kabupaten Magelang, pengen nyoblos dia sekarang tinggalnya di Kota Magelang, pengen nyoblos Kota Magelang. Nah, dia juga harus pindah memilih. Ada mekanisme untuk pindah memilih. Jadi kan setelah dia terdaftar, kan kalau pendaftaran pemilih, ini kan sesuai dengan KTP. Ketika menggunakan hak pilihnya di tempat lain, dia harus pindah. Pindah itu harus ada keterangan dari tempat dia terdaftar.
minta kepada petugas di tempat dia terdaftar bahwa akan menggunakan hak pilihnya di tempat lain. Nah itu pasti akan dilayani. Jadi mudah untuk menggunakan hak pilih ketika alamat dan domisili berbeda. Iya. Minta surat keterangan dari alamat asal untuk pindah memilih ke domisilinya sekarang. Gitu. Kalau misalnya dari TPS asal ya Bang, dari Iya, TPS itu asal mudah itu. mau menuju TPS mana yang dituju dah itu. Jadi kan ada namanya A5 nanti di situ ada Iya. pindah memilih namanya formnya A5. Pindah memilih itu nanti Ada bisa di situ. formulir pindah memilih. Nah, Ya. nanti silahkan datang ke petugas yang di TPS asal, itu kemudian nanti masuk ke mana yang dituju untuk TPS yang akan dituju untuk pemilihan. Itu Mas Ferdi. Jadi tinggal ke petugas saja Pak ya kalau misalnya Iya. pengen ini ya nyoblos di misalnya di kota dari kabupaten ke kota misalnya bisa langsung ya Pak ya. iya. Tinggal minta keterangan pindah memilih sudah selesai. Selesai, betul. Oke, ada juga ini Lia di Mungkit, gimana cara tahu program kerja pemimpin sesuai dengan kepentingan masyarakat dan akan benar dilakukan besok pas mereka jadi? Gimana Pak? Apakah dari medsos mereka atau seperti apa? Sebetulnya gitu? banyak cara ya bisa melihat untuk program kerja. Mungkin bisa, kan tidak ada larangan untuk mengikuti kampanye sebetulnya. Ah, Ya, di situ kan bisa ngikut, bisa melihat bahwa sejauh mana sih program yang ditawarkan oleh peserta pemilu tersebut. Dan kampanye kan juga nggak ada larangan sebetulnya. Bisa lewat medsos, bisa datang ke kampanye, bisa melihat di laman websitenya mungkin dari si peserta pemilu sendiri. Itu kan banyak cara seperti itu, bisa melihat program-programnya kerja kan. Kalau lebih nyata ya bisa ikut kampanye itu tadi. iya Nah, benar. mengikuti kampanye kan lebih jelas di situ program visi misinya apa. Iya. Selain itu kan juga untuk kita menentukan pilihan, itu kan kita juga harus tahu rekam jejaknya. Iya. Iya. Nah, rekam jejak ini kan juga kalau bisa kan kita lihat. Misalnya saja, kalau masa kampanye itu kan pasti akan visi misinya, programnya itu pasti akan yang semua untuk masyarakat, tapi harus disambungkan dengan rekam jejak dia yang sebelum itu seperti apa. Iya. Kalau sebelumnya di masyarakat itu nggak pernah aktif, nggak pernah berperan untuk masyarakat, nggak pernah karo tetanggane wae ono ning padu kok di program itu, di program seperti itu kan lucu. Benar. Nah, apakah dengan seperti itu kita menentukan pilihan? Iya. Nah, harusnya kan juga agak panjang ya melihat latar belakang dia itu seperti apa. Nah, itu pasti ketika dari latar belakang, kemudian dari visi misi itu nyambung, nah itu baru kita bisa menemukan pemimpin yang baik. Oke. Iya. Intinya di situ. Betul sekali. Nah, iya. Rekam jejak itu penting juga. Nah, Pak, Iya, ya. itu yang penting sekali Yang sebenarnya penting, untuk ya kan, dilihat jadi- sebagai salah satu untuk kita memilih pemimpin yang berkualitas. Betul sebetulnya. sekali. Ya. Oke, ada Alisa juga Pak. Jadi aku baru pertama besok ikut partisipasi dalam pemilu, tetapi pilihanku sama orang tua kok beda ya. Gimana cara agar aku tetap bisa memilih walau berbeda pilihan dengan orang tuaku? Karena aku juga anak milenial nih, baru pertama kali berpartisipasi dalam hal tersebut. Ya. Kalau kita melihat ada yang namanya asas pemilu ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu di situ kita bahwa langsung kan tidak perlu diwakilkan. Kita bisa Iya. langsung memilih sendiri. Umum siapa saja memilih yang sesuai sudah terdaftar di dalam DPT ya kan. Kemudian rahasia kita yang tahu kita yang tahu saja yang milih siapa. Cuma tahu kita sendiri saja yang bisa tahu bahwa aku milih si A si B. Itu Yes. kan disitulah kita asas pemilu yang kita gunakan. Lu berjudul tadi itu kan jadi walaupun itu orang tua kita, kalau kita memanfaatkan asas itu orang tua gak akan tahu. Jadi kan milih siapa itu rahasia, kita punya hak. Kita dilindungi undang-undang loh hak kita itu Iya, untuk betul memilih. sekali. Nah, itu manfaat lu berjudul ya itu dengan itu yang bisa kita gunakan bahwa siapapun memilih langsung, siapapun bisa memilih bebas, rahasia. Jadi aku milih siapapun nggak ada yang bisa mengintervensi, Betul. nggak bisa melarang. Rahasia orang nggak pernah tahu. Kalau kita beritahu lah itu. Iya, Yang kita punya kebebasan, langsung mau bebas rahasia, yo berbeda dengan orang tua milih pemimpin apa-apa. Memilih jodoh yang nggak bebas. Iya, benar Iya, sekali. seperti itu tuh Mas. Iya, Ferdi. jodoh aja Iya. bebas, kok milih pemimpin bingung kan gitu. Ya bebas loh. Iya. Jodoh tuh selamanya Iya. mungkin berapa tahun doang ya Pak ya? Iya, iya, 5 tahun. Nggak tahu. Begitu. Iya iya, ini Pak ada yang curhat juga, ada Ray. Jujur dulu pernah nerima serangan fajar gitu. Kalau nominalnya memang lumayan ya, kita disuruh milih nih, tapi aku nggak terima duitnya karena aku pribadi
nggak familiar sama orang tersebut dan tidak tahu rekam jejaknya ya, yang aku pilih ya insya Allah amanah dalam menjalankan tugas. Oh jadi ini curhat, dia ada serangan fajar tapi tidak diterima karena dia juga punya prinsip bahwa aku harus memilih yang amanah gitu Pak ya. Iya. Ya, alhamdulillah mungkin Mbak siapa itu? Ray. Nah Mbak Iya. Ray itu mudah-mudahan Mbak Ray punya virus seperti itu ditularkan ke teman-temannya. Bisa. Iya, jangan mau menerima dan pilih sesuai pilihan gitu. Virus-virus seperti itu yang harus disebarluaskan. Betul Virus sekali. kebaikan itu. Anak milenial harus kayak gitu ya Pak ya. Iya. Oke, Ray terima kasih udah diapresiasi sama Pak Bambang sama Pak Basman ya di sini ya, Ray. Oke, terima kasih. Ada Yakti juga. Apa saja peran rakyat dalam kontestasi demokrasi yang di mana suara rakyat itu jadi sarana eksekusinya, Pak? Ini terakhir ya, Pak, pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Ya, seperti yang kita sampaikan di Awal depan tadi ya, di awal bahwa tadi. yang suara rakyat itu kan suara si pemilik kedaulatan. Iya. Jadi yang menentukan seseorang jadi atau tidak itu ya rakyat itu sendiri. Betul. Makanya ketika kita mengeksekusi, memberikan hukuman kan istilahnya di situ dengan pemimpin yang kita selama ini yang dianggap tidak bisa mewujudkan aspirasi kita, eksekusinya apa? Ya jangan dipilih lagi. Iya. Toh suaranya itu kalau dia nggak ada yang milih, sing arep dadekke sopo kan nggak bisa. Betul, iya. Nah, itu caranya seperti itu. Kalau memang ada yang nggak amanah, ya aja dipilih lagi. Suara kita berikan kepada yang kita anggap akan memberi perubahan lebih baik. Caranya dengan melihat program dan rekam jejak yang nyambung, yang seimbang. Betul gitu. sekali. Ya. Tapi Mas Freddy, tadi kan saya dengar lihat ada yang masalah 17 tahun itu ya tadi. Iya, Pak. Nah itu kebetulan kami di KP itu ada aplikasi baru sebetulnya bisa untuk mengecek sudah tetap apa belum. Itu namanya aplikasi Sitidar. Sitidar. Oke. Nah di situ kita kan teman-teman yang mungkin ingin mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum, itu bisa mengakses di aplikasi Sitidar. Di https kota strip Magelang .kpu.go.id/Sitidar. Oke. Nah, di situ tadi bisa masuk ke situ. Kalau misalnya belum terdaftar, bisa ada masukan. Berarti silahkan nanti mengisi data di situ agar bisa diakomodir sebagai pendaftar. Di sini kita mempunyai aplikasi untuk bahkan di sini salah satu peran aktif masyarakat. Nah, aktif masyarakat untuk menjadi pemilih. Nah, di situ kita harapkannya bahwa di situ nanti masyarakat bisa mengakses aplikasi Sitidar yang baru kemarin launching ya Pak Ketua ya, belum lama ini ya. Nah, itu harapannya bahwa nanti masyarakat bisa mengakses tersebut, bisa mungkin ada perubahan data, mungkin bisa pindah domisili itu bisa di situ nanti silahkan memberi masukan mau tanggapan melalui aplikasi Sitidar. Oke. Atau itu kan lebih mudah itu Mas Freddy. Jadi kalau memang pengen tahu tentang tahapan-tahapan tentang pemilu, bisa datang ke KPU langsung. Iya, betul. Bisa melihat website KPU, bisa melihat medsos KPU, pasti semua akan tersampaikan di situ. Tinggal setelah kita misalnya buka medsos, buka website, oh ternyata caranya gini ya, praktekkan. Oke. Atau datang ke KPU, atau langsung kontak dengan kontak person yang ada di situ. Nah, misalnya dengan Pak Bambang. Kan KPU itu kerjanya kan enggak 24 jam. Jadi istilahnya kalau sudah jadi KPU, di KPU itu namanya menjadi Simatupang, Mas. Oke. Jadi peran KPU Siang sangat malam penting ya, Pak tunggu ya. panggilan. Oke. On time terus ya, Pak ya. Oke. 24 jam Mas Ferdi. Untuk Ya. memberikan informasi tentang pemilu, Oke. tentang tahapan-tahapan pemilu. Oke, terima kasih yang sudah menanyakan ya di 0811 2533 876. Ini mau nyampaikan pemenangnya nanti aja, Pak. Pemenangnya Boleh? yang Boleh kan? 3 ya? Oh, 3 pemenang ya. Iya. Tadi ada Andra di Salam, Renata di Blabak, terus juga tadi bentar, ini saya kok jadi scroll lagi Pak ya. Ada Ray tadi yang jujur banget bilang pernah ada serangan fajar gitu Pak. Iya. Ada juga ini di Cacaban tadi ada Risti
yang tanya seputar domisili tidak sesuai. Terus ada juga ini ada yang namanya Lia di Mungkit, Dio di Magelang tadi tentang 17 tahun ya Pak ya, yang dijawab Pak ini Bambang tadi. Terus ada juga Alesa tadi tanya seputar perbedaan antara orang tua dan juga ini sama diri sendiri. Itu ya Pak ya. Terus ada juga Yakti, monggo Pak dipilih. Ini kan ada 3 gift nih ya Mas Ferdi. Jadi saya milih 1, Pak Bambang milih 1, Mas Ferdi milih 1. Iya. Boleh Pak, monggo. Saya milih yang Ray itu yang Jujur. saya harapkan dia menyebarkan virus-virus kejujurannya kepada teman-temannya itu. Boleh. Ray ya Pak ya, yang pertama dulu nanti lupa. Ada Ray, terima kasih terus. Iya, dengan harapan dia menyebarkan virus-virusnya ya. Iya. Kemudian yang perbedaan dari orang tua tadi itu kan juga merupakan siapa tadi itu yang yang beda orang tua tadi Pak ya. Iya, itu kan bagaimana dia mengeluarkan dirinya bahwa saya punya pilihan sendiri tidak harus ikut orang tua. Oke, Alesa. Oke Pak, Alesa. Kalau untuk yang ini Pak, yang pemuda-pemudi tadi bisa masuk nggak Pak ya? Nah, yang untuk yang money politik. Kalau Mas Ferdi milih itu ya bagus. Oke, Andra disalam ya Pak ya. Oke, selamat buat 3 pemenang yang mendapatkan giveaway dari KPU Kota Magelang. Ada Ray yang jujur tadi ya, ada Alesa juga dan juga Andra disalam. Terima kasih banyak untuk kerabat dunia yang sudah gabung di sini. Nah Pak, closing statement dari KPU monggo silakan, udah jam setengah 12 Pak. Jadi untuk kerabat Unima semua, ini mari bersama-sama kita meyakinkan diri kita bahwa kita sendiri yang akan merubah nasib kita menjadi lebih baik. Apabila kita punya keyakinan bahwa kitalah pemilik kedaulatan di negara ini. Iya, benar. Kita berikan penghargaan kepada pemimpin yang bisa mewujudkan aspirasi kita. Kita berikan sanksi kepada pemimpin yang ternyata tidak amanah dalam mewujudkan aspirasi kita. Sanksinya seperti apa ya? Nggak usah dipilih lagi di pemilihan berikutnya. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan mohon virus-virus tentang memilih yang baik ini kita sebarkan ke semua masyarakat. Yes, terima kasih Pak Basmar ya. Pak Bambang mau menambahkan sedikit? Saya mungkin tidak menambahkan, saya cuma mengucapkan terima kasih kepada kerabat Unima yang sudah mengikuti acara talkshow di Unima FM dengan KPU Kota Magelang. Ikuti kegiatan talkshow selanjutnya Unima bersama dengan KPU Kota Magelang. Itu saja. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Andes Basmar PAMM, beliau adalah Ketua KPU Kota Magelang, juga Pak Ignatius Bambang SSkom, beliau adalah anggota KPU Kota Magelang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih ya Pak ya. Sudah gabung di sini. Terima kasih banyak Dr. Unima. Ferdi pamit, sampai ketemu besok lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.